ya Min. Nah, malam hari ini Mimin tepatin janji Mimin bahwa kita akan adain sesi tanya jawab seputar si pencatat 2021. Nah, sejauh ini kan teman-teman pasti semuanya sudah pada kepo dong, gimana nih ya supaya lulus, tipsnya. Nah, kali ini Mimin ngajak teman-teman semua untuk ngobrol santai bareng sama tapi tunggu dulu, sebelumnya kita kenalan dulu ya. Oke. Jadi perkenalin, aku panggil aja Kak Marta. Aku juga alumni dari PPI Curug, dulu masih namanya STPI, Diploma 4 Lalu Lintas Udara. Dan sekarang aku bersama Taruni Muda Francisco Filia, course OBU 16. Oke, aku panggilnya Taruni Cika. Oke. Adik Cika gitu ya, atau Cika aja ya. Oke, Cika. Jadi kita di sini bakalan ngobrol santai aja dan kita akan bales komen-komen kalian, pertanyaan-pertanyaan kalian di sini. Kita mulai aja Cika ya. Oke, udah ada pertanyaan, coba kita lihat. Semoga tahun ini bisa jadi Taruna PPI, amin ya. Amin, berjuang ya, semangat. Semangat terus. Ya. Ada lagi? Kak, kalau jadi penerbang, apakah giginya harus rapi? Oke. Jadi gini, setiap kesehatan itu ada standar kesehatannya masing-masing. Ada setiap tes kesehatan, misalnya ada standar kesehatan 1, standar kesehatan 2, 3, dan 4. Jadi sebisa mungkin kalau ada gigi yang bermasalah, dicek, diperbaiki. Seperti gigi yang berlubang, sebisa mungkin dari sekarang sudah diperbaiki, sudah ditambal, supaya nanti pas tes kesehatan kalian bisa melewatinya, terus kalian bisa lolos ya. Kalau bisa sebelum tes kesehatan, sebelumnya kalian udah medical check up dulu sebelumnya, supaya kalau ada kekurangan kalian bisa perbaiki sebelum di waktu tes nanti. Pas banget jawabannya, lengkap, terjawab banget ya. Tadi siapa yang bertanya tuh? Tadi Udah kebanyakan, udah lewat banyak. Oke, semoga terjawab ya adik ya. Jadi kita lanjut sambil nyari pertanyaan yang lain. Tadi aku sampaikan lagi bahwa sebelum kalian ikut tes, ada baiknya kalian benar-benar coba dulu ya, ikut medical check up dulu. Jadi kalian tahu apa nih yang miss dari tubuh saya, langsung bisa diperbaiki. Ada lagi yang nanya nih Mbak, Kak, kalau jurusan operasi bandar udara, prospek kerjanya gimana ya Kak? Pas banget. Saya juga dari operasi bandar udara. Jadi prospek kerjanya itu, jadi di operasi bandar udara ini kita dapat 4 license. Yang pertama ada junior AFSEC, yang kedua ada senior AFSEC, yang ketiga ada apron movement control, dan yang terakhir ada marseller. Jadi AFSEC itu biasanya bagian pengawas bandar udara, pengamanan bandar udara. Terus kalau marseller itu bahasa kitanya tukang parkir bandara, tukang parkir pesawat. Kalau apron movement control itu tuh dia itu pengatur pergerakan pesawat di apron. Jadi segala pergerakan di apron itu yang ngatur dari apron movement control ini, dari prodi ini bisa. Berarti Cika nanti kalau lulus punya 4 lisensi dong. Siap. Luar biasa. Oh ya, tunggu dulu nih. Kan tahun ini kita pola pembibitan ya, makanya kita cuma buka 7 program studi tahun ini dan masing-masing per kelas cuma 24. Kebayang dong saingannya padat banget. Jadi kalian persiapkan diri kalian dengan sebaik-baiknya, karena setelah lulus kalian akan diangkat menjadi aparatur sipil negara kayak Kak Marta nih, seperti ini. Nah, lanjut Cika, pertanyaan berikutnya. Untuk tes wawancara catat PPI Curug seputar apa aja ya Kak? Jadi gini, yang harus kalian persiapin, pertama kalian cari tahu tentang PPI itu sendiri. Apa sih PPI itu sendiri? Kalian cari tahu tentang prodi yang akan kalian ambil secara garis besarnya, secara umumnya. Terus tes wawancara juga biasanya kamu ditanya biodata kalian, orang tua kalian, kondisi keluarga kalian, orang tua kerjanya apa, terus apa tujuan kalian masuk dari PPI ini, apa tujuan kalian masuk prodi, apa tujuan kalian memilih prodi ini gitu. Jadi persiapkan diri dari sekarang sebelum waktu tesnya nanti. Nah, semangat terus pokoknya. bentar Cika. Nah, kamu caranya
caranya supaya nanti nggak grogi pas wawancara kemarin gimana tuh? Misalnya kalau udah grogi itu ngambang semua jawaban pasti pada Ya, nggak fokus gitu kan? ya kalau saya sendiri saya belajar ngomong di depan kaca, di depan cermin. Jadi ada pertanyaan sendiri. Jadi kita list sendiri. Kan di referensi di YouTube banyak, di internet pun banyak. Jadi kita bisa cari tahu referensi gimana sih cara wawancara yang baik, gimana tips dan triknya. Terus kalau ada contoh pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira akan diwawancarakan, kita coba tanya diri sendiri, kita ngobrol sama cermin gimana caranya, cara menjawabnya seperti apa, terus tata cara saat diwawancara sebelum memasuki ruangan wawancara seperti apa. Biasanya itu banyak sekali di internet dan di YouTube. Oke, dan satu lagi yang paling penting ya Cika ya, tatap mata si pewawancara. Siap. Dan be confidence, ya nggak sih? Siap. Soal salah benar belakangan, nanti Siap. lihat dulu matanya, confidence dulu ya kan? Siap. Oke. Tipsnya itu juga ya. Oke, ada lagi. Kita soalnya harusnya jarak semeter ya Cika ya? Siap. Nah kita berdua sudah swab ya, Sobat Api Amin ya, sebelum kita berdua duduk bareng kayak gini. Kak, lulusan SMK Teknik Elektro lebih baik ambil jurusan apa ya Kak? Mohon masukannya. Jadi gini, kamu lebih hati kamu itu lebih kemana? Apakah kalian lebih kan di OBU sendiri ini di PPI sendiri ini kan ada banyak prodi, ada TPU, ada teknik, manajemen dan penerbang dan keselamatan penerbangan. Kalian lebih tertarik di apa? Kalau di manajemen sendiri ada satu-satunya prodi yaitu OBU di sini. Ada keselamatan penerbangan, ada PKPPK, lalu lintas udara. Tapi tahun ini lah PPK nggak buka. Terus yang teknik sendiri juga banyak, ada teknik pesawat udara, teknik navigasi udara. Nah, dari situ kalian bisa cari di Google apa sih teknik pesawat udara itu, mempelajari tentang apa. Dari situ kalian searching satu-satu, dari situ kalian juga bisa lihat, wah kayaknya saya cocok di sini deh, kayaknya saya cocok di sini. Nah, jadi dari referensi-referensi internet itu kalian searching bisa mencocokkan diri kalian juga, gimana saya cocoknya di mana ya, saya kayaknya lebih di prodi ini. Jadi SMK Teknik Elektro ini bisa di prodi apa aja, tergantung kaliannya. Pastikan kita pilih program studi sesuai dengan passion kita. Lalu dari siapa lagi? Dari coba sini saya bantu. Jadi sekarang kita jawab ya. siapa? Itu wawancara dari Lukman Z.A. Abidin. Itu wawancara pakai bahasa Inggris. Silakan Cika. Siap Mbak. Jadi wawancara tergantung pewawancara. Ada yang wawancara menggunakan bahasa Inggris, ada yang tidak menggunakan bahasa Inggris. Jadi persiapkan saja. Paling bahasa Inggrisnya juga masih basic-basic. Paling ditanya perkenalan menggunakan bahasa Inggris. Nggak sulit-sulit juga kok. Oke. Masih dasar-dasar. Nah, terus kita lanjut ya dari Odi DMS. Izin bertanya, untuk D4 LLU kan nggak buka di Polbit. Nah, kira-kira di reguler dibuka nggak? Nah, tahun ini kita nggak buka di Polbit maupun reguler maupun di Mandiri. Jadi kalau misalnya pengen LLU, ya tunggu tahun depan atau mungkin bisa pilih program studi lainnya Cika. Siap Mbak. Terus Kak, kalau prospek kerja diploma 4 teknik navigasi udara gimana Kak? Ini aku bantu jawab ya. Siap Mbak. Nah, untuk teknik navigasi udara, karena tadi saya jelaskan bahwa program tahun ini kita adalah Polpembitan, lulus akan jadi ASN, memungkinkan bahwa nanti adik-adik yang lulus akan menjadi inspektor navigasi penerbangan, seperti itu ya. Atau juga ditempatkan di bandara-bandara di seluruh Indonesia. Nanti pokoknya sebagai ASN kita harus siap ditempatkan di mana saja dan mengabdi di mana saja untuk negara kita, gitu ya. Lalu nih kamu jawab Cika, dari Rituan Ramadan, mada tukar di PPIC itu berapa lama? Jadi mada tukar sendiri itu selama 2 minggu. Mada bintal juga selama 2 minggu. Oke. Nah, kita stop dulu pertanyaan di sini. Kita mau coba kasih tahu teman-teman tips sukses menghadapi ujian SKD. Nah, ini paling penting kan, paling first penyisihan lah. Gimana Cika kira-kira? Siap.
Jadi saya pribadi menghadapi tes SKD ini banyak-banyak latihan. Jujur banyak-banyak latihan karena kalau misalnya SKD gak banyak latihan, kita juga bingung karena SKD itu sebenarnya soalnya sama itu aja, sekitaran itu aja, nggak jauh-jauh dari itu. SKD terdiri dari 3 kan, TWK, TKP, sama TIU. TIU itu apa sih? Tes intelijensi umum. Kalau TKP itu tes kepribadian, tes karakter pribadi. Kalau TWK itu tes wawasan kebangsaan. Kalau tes wawasan kebangsaan itu biasanya isinya tentang politik, tentang keluarga negara. Pokoknya gak jauh-jauh dari pelajaran PKN di kalian selama sekolah SMA maupun SMP. Juga ada pasal-pasal biasanya. Oke. Tadi CA, izinkah tips lolos SKD kira-kira gimana ya Kak? Barusan sudah dijawab sama Cika ya. Banyak-banyak latihan. Nah tadi, tapi Cika sudah pernah ngalamin belum experience ujian SKD, misalnya latihan secara online? Kalau saya pribadi download dari referensi internet. Jadi kalau tes secara online belum pernah, tapi soal-soal SKD yang di internet saya coba untuk download, dan saya juga mencoba beli buku di internet. Saya dapat informasi juga dari YouTube sama internet untuk pembelian buku tersebut. Jadi saya berusaha untuk beli buku tersebut supaya saya bisa belajar SKD ini, karena latihan-latihan soal itu benar-benar ngebantu banget buat saya SKD ini. Terbukti saya selama mengerjakan SKD lebih mudah dibandingkan tahun sebelumnya, karena tahun sebelumnya saya persiapannya kurang. Oke. Jadi Cika ini tahun lalu sempat nggak lolos di bagian terakhir ya? Siap. Tahun terakhir ya? Siap. Oke. Dia tetap semangat, tetap ujian lagi, dan akhirnya sekarang ditaruni PIC. Siap. Masuknya pas banget lagi ya program studi yang memang kamu pilih ya. Siap. Jadi Cika ini memang tujuannya maunya di OBU, dan dia berhasil masuk di operasi bandar udara. Nah, banyak banget yang nanya tips lolos tes SKD. Tadi sudah dijawab sama Cika ya. Banyak-banyak latihan. Tadi ada 3 apa tadi? TIU, TWK, dan TKP. Oke, itu banyak-banyak belajar pokoknya. Oke. Lalu apalagi ada pertanyaan lagi? Kak, kalau pakai behel, apakah harus dilepas behelnya ketika tes kesehatan? Kalau untuk tes kesehatan itu tidak harus dilepas, tapi jika dia terpilih menjadi taruna PPIC, dia wajib melepaskan behelnya. Tapi saat tes kesehatan itu belum diwajibkan untuk melepas behel. Nah, terus apa lagi? Tips lolos SKD ya banyak belajar, nah tepat sekali kan? Siap. Oke. Kak, mau tanya, kalau mau masuk penerbang tapi ada kendala pada mata yaitu -1, itu solusinya gimana? Oke, aku bantu jawab ya. Siap, Mbak. Nah, untuk teman-teman yang mau masuk PPI Curug untuk bergabung sebagai taruna dan taruni, itu minus kalian itu nggak boleh sampai dengan 1, maksimal itu 0,75 ya, atau 0,75. Kalau misalnya kalian udah di atas itu, mendingan saran saya diperbaiki dulu, diobati dulu, ada teknologi lasik ya. Siap. Dicoba untuk klasik aja, atau berbagai cara lain. Intinya saat nanti kalian tes itu mata kalian sudah nyatakan normal seperti itu. Siap, Mbak. Daripada nanti gugur tanpa mencoba dulu kan, tanpa tahu, mendingan dicari tahu dulu sekarang kekurangannya apa, lalu diperbaiki gitu. Lalu banyak sekali ya pertanyaannya Cika. Antusias dari mereka yang ingin ya, masuk PPIC ini juga. Nah, oke. Lagi pertanyaan-pertanyaannya. Izin bertanya, materi wawancaranya apa Kak? Nah, Cika waktu itu apa materi wawancaranya? Siap, saya kedapatan materi sih gak ada ya, tapi lebih ke wawancara itu lebih bagaimana cara kita menjawab wawancara. Yang penting intinya kita tuh percaya diri, yang apa yang ditanya dijawab dengan tegas, jangan bertele-tele kemana-mana jawabnya. Terus cari tahu juga, intinya cari tahu jurusan prodi yang kalian pilih dan kenapa kalian masuk PPIC. Itu sih yang paling umum dan sering ditanya.
Lalu pertanyaan lanjut ya dari Andi EMF. Jurusan Teknik Bangunan dan Landasan buka nggak tahun ini? Kita buka, ada Diploma 3 Teknik Bangunan Landasan, satu kelas 24 orang dan lulus akan jadi ASN. Siap. Seperti itu. Nah, Kak izin bertanya, niatnya mau masuk penerbang tapi ada kendala di mata -1. Tadi sudah seperti kita bilang ya. Teman-teman lasik dulu ya atau diobati dulu ya. Oke. Mata maksimum di 6/15 ya. Jadi maksimum di semua program studi mata kalian maksimum itu adalah 6/15. Oke, jadi untuk yang di atas itu tidak memenuhi itu klasik dulu ya. Siap, Mbak. Demi masa depan. Oke. Kak mau nih bertanya, apakah menjadi penerbang wajib berbahasa Inggris dulu atau nanti ketika masuk PPI ada fase pembelajaran bahasa Inggris untuk penerbang? Terima kasih. Nah, untuk penerbang, untuk tahun ini kita akan menerapkan rekrut dengan TOEFL minimal 500 ya. Jadi taruna-taruni yang keterima di PPI Curug itu sudah benar-benar memang lolos tahapan dalam berbahasa Inggris gitu ya. Jadi bisa memenuhi dan comply lah sama nanti pelajaran-pelajaran yang memang kebanyakan bukunya pakai bahasa Inggris. Kalian nggak perlu takut ya, tetap maju terus. Oke. Kak izin bertanya, tahun ini PPI Curug buka reguler tidak? Tahun ini kita tidak buka reguler, kita hanya buka pola pembibitan dengan 7 program studi. Oke. Kak Cika, boleh dong cerita-cerita pengalaman si pencetarnya? Coba. Mulai dari mana nih, Kak? Singkat aja, maksudnya yang mana sih yang paling unforgettable? Tes bagian mana sih yang menurut kamu tuh paling worth the fight gitu loh? Sebenarnya pengalaman yang paling gak bisa dilupain itu kegagalan di tahun 2019. Jadi saya tuh daftar di tahun 2019, tapi saya sempat gagal di 2019. Nah, itu pengalaman yang masih terngiang di kepala saya, tapi alhamdulillah saya dikasih rezeki sama Allah di tahun 2020. Oke, tahun 2020 Cika bisa berhasil melewati semua fase ya, semua tahapan ya. Oke. Jadi sebenarnya nggak Cika aja sih yang nyoba 2 kali, dulu juga teman-teman seangkatan aku juga ada yang sampai 3 kali, 4 kali dan akhirnya masuk juga. Mereka tidak menyerah gitu ya. Siap, Mbak. Kak izin bertanya, di tes manakah yang paling banyak gugur? Nah, di tahapan SKD ini ya, semua bisa dibilang SKD itu adalah babak penyisihan sebelum kalian maju ke tahapan berikutnya. Siap. Seperti itu. Makanya banyak-banyak latihan soal dari sekarang. Nanti untuk yang mau bertanya secara lebih rinci ya, boleh kali ya kontak ke IG-nya Mbak Cika ya. Siap, Mbak. Bisa diketik nanti, bisa diinfo mungkin IG-nya apa gitu nanti. Siap. Untuk nama Instagram saya @franciscofilia. Jadi jika ada yang ditanyakan dipersilahkan untuk DM di Instagram saya. Saya dengan sangat terbuka dan senang hati untuk memberikan informasi jika membutuhkan informasi. Nah, teman-teman sekalian, para sahabat Api Amin, terima kasih banget. Ini benar-benar antusiasmenya luar biasa ya. Nah, ada masih banyak banget pertanyaan. Banyak banget yang nanya, lalu ke saudara kenapa nggak buka tahun ini, lalu saudara kenapa nggak buka tahun ini. Nah, itu adalah kebijakan dari pusat ya. Jadi tahun ini kita nggak buka dulu lalu ke saudara. Mungkin tahun depan kita buka. Oke. Izin tanya Kak, ini pertanyaan agak lucu nih. Dari Anjay QQ, izin tanya Kak, kalau wajahnya berjerawat gitu memungkinkan nggak lulus kesehatan? Mungkin, masih mungkin. Oke. Karena ada, mungkin bukan teman dekat saya, tapi memang ada yang berjerawat, tapi sebisa mungkin diminimalisir supaya tidak mengurangi nilai dari tes kesehatan itu sendiri. Oke. Ada juga yang minta izin Kak, mohon di save ya Kak live-nya. Oke, nanti kita save live-nya dan
teman-teman sobat semua juga bisa follow IG kami berdua, nanti supaya mau tahu lebih banyak lagi bisa chat ya, kami akan bantu sebisa kami. Lalu Kak Cika prodi apa? Prodi? Siap, saya prodi D3 OBU 16, Operasi Bandar Udara. Pasti bandar udara ya. Oh, ada yang halo Kak Marta, halo juga. Siapa nih? Oktav Panjaitan, ternyata junior saya. Siap, Kak. Oke, siapa yang namanya IG-nya nanti kita ketik ya. Siap, Mbak. Oke. Mungkin sambil bisa juga jika cerita-cerita lagi. Cerita tentang pengalaman saya mungkin ya, Mbak ya. Jadi saya tuh tahun 2000 boleh cerita-cerita sedikit ya, supaya kalian juga bisa, siapa tahu bisa mengambil sedikit dari cerita saya biar bisa memotivasi kalian semua. Jadi saya itu di tahun 2019 saya mendaftar di PPIC ini, dulu namanya tapi masih STPI ya Mbak ya. Nah ya saya daftar di sini tapi gagal di Pantuhir, tapi saya melanjutkan kuliah saya di Unsri. Nah setelah itu saya nggak cukup sampai di situ karena saya masih penasaran kenapa sih saya bisa gagal di Pantuhir, kenapa saya nggak coba lagi, siapa tahu tahun 2020 itu jodohnya, siapa tahu rezekinya. Jadi walaupun orang banyak yang bilang kenapa nggak lanjutin aja yang di Unsri, sayang kata orang kayak gitu. Nah tapi saya nggak tahu kenapa saya tuh emang dari SMA tertarik banget sama STPI ini, PPI yang sekarang berubah namanya jadi PPI Culuk, karena saya juga tertarik di dunia penerbangan, tapi saya nggak mau di bagian di pesawat, nggak mau jadi pilot, nggak mau jadi pramugari karena jadi saya takut naik pesawat Mbak. Nah tapi saya pengen bekerja di dunia bandara udara gitu. Jadi saya milih sekolah ini untuk jadi sekolah saya selanjutnya. Nah kenapa saya milih manajemen bandar udara, manajemen penerbangan, saya ngambil operasi bandar udara karena manajemen penerbangan ini dengan non teknik. Saya jujur selama SMA saya lemah sekali di fisika, jadi saya menghindari fisika, jadi ngambil manajemen gitu. Jadi itu dasar ngambil OBU Iya. ya. Terus juga buat teman-teman tetap semangat. Oh iya, jangan lupa minta doa sama orang tua. Bener-bener doa orang tua itu mujarab banget. Setiap kalian tes jangan malu minta doa sama orang tua. Bener-bener doa orang tua itu manjur banget, hal yang paling jangan ditinggal. Minta doa orang tua, selamat, terus tetap persiapkan apa yang harus disiapkan dari mulai berkas, bahkan berkas pun jangan sampai ada yang salah ya Mbak, karena kalau berkas salah tuh bisa fatal, berakibat fatal kan. Ada seleksi administrasi, jadi kalau seleksi administrasi sudah gagal, gimana mau lanjut ke seleksi selanjutnya? Karena itu kan numpuk banyak ya. Siap Mbak. Nah dari tadi juga banyak nih teman-teman sobat yang nanyain soal kesehatan kayak gigi berlubang. Gigi berlubang sudah kita sampaikan bahwa teman-teman harus tampil segera ditutup gitu ya. Siap, Mbak. Lalu yang pasti banget adalah kalian harus cek kalian buta warna, pastikan kalian tidak buta warna karena itu pasti gagal. Kalau kalian buta warna sudah pasti tidak bisa ya, jadi kalau tidak bisa bergabung bersama kami di Politeknik Penerbangan Indonesia Curug gitu ya. Jadi itu penting banget untuk kalian memastikan dulu kondisi kesehatan kalian. Siap, gitu ya, ke rumah sakit umum terdekat atau kemanapun kalian bisa cek seperti itu. Dan yang pasti juga nggak boleh tatoan. Siap Mbak. Tatoan, tindikan jangan ya. Kak izin bertanya, kita memanggil kepada senior kita di PPIC itu apa ya? Kalau zaman Kak Marta itu tergantung dia datang dari daerah mana. Siap. Misalnya dari Palembang panggilnya Ayu. Siap. Kayak dari Padang panggilnya Uni. Siap. Seperti itu, atau Mbak atau Kakak. Kalau Siap. Sama Mbak. Sama ya. Mbak. Sampai sekarang Berarti masih sama ya. Siap. Nah, Mbak Cika untuk prodi OBU itu nanti kerjanya di mana? Apakah di bandara? Iya, kalau untuk jalur reguler dan mandiri itu kita tuh kan ada 4 license: junior AFSEC, senior AFSEC, marseller atau garberata, sama AMC, After Movement Control. Jadi
3 license itu bisa dipakai untuk kalian nanti prospek kerja kalian. Jadi ARSEC itu apa sih? ARSEC itu tugasnya sebagai pengamanan di wilayah bandar udara. Kalau ANC itu Air Movement Control itu dia itu pengatur pergerakan pesawat di apron. Tapi kalau satu lagi masalah itu tukang parkir kalau bahasa kitanya ya, yang memakai pesawat gitu. Nah, jawabannya Mbak Cika sangat tepat dan terjawab banget ya. Program studinya tuh bisa langsung dapat 4 license ya. Siap Mbak. Biasa. Nah, terus ada yang nanya lagi nih dari Dedi Kaiba. Kak, kenapa sih kode pesawat di Indonesia itu harus PK kalau ada yang lain? Nah, itu memang kode registrasi Indonesia itu memang 4 kilo ya, PK. Seperti itu misalnya dari Malaysia Niner Mike 9M, dari Australia Victor Hotel. Jadi saat kalian nanti terbang, saat si pesawat terbang di udara itu kelihatan ada tulisan PK, VH, itu dari mana sih negara tersebut, pesawat tersebut dari negara mana, terregistrasi di negara mana. Nah, di Indonesia registrasi semua pesawatnya adalah PK, Papa Kilo, seperti itu ya. Kak, apakah harus mahir berbahasa Inggris? Ya, sebenarnya sih iya ya. Setidaknya ada dasar-dasarnya, jangan sampai buta-buta banget gitu. Karena kebanyakan di dunia aviasi itu menggunakan bahasa Inggris karena kita punya organisasi penerbangan internasional namanya ICAO. Itu buku-buku kita mengandung dari aturan-aturan yang ada di ICAO, dan itu kebanyakan bahasa Inggris gitu. Jadi ayo belajar terus bahasa Inggrisnya ya, dimantepin lagi gitu. Siap. Ya. Oke. Ayo jadi taruna perhubungan PPI Curug. Ayo. Nah, sebentar lagi kita akan akhiri ngobrol-ngobrol kita ya teman-teman semuanya. Nanti kita akan adain lagi ngobrol seru kayak gini lagi, ngobrol santai kayak gini lagi. Nah, untuk teman-teman semua sobat Api Amin yang masih pertanyaannya belum bisa kami jawab, kami mohon maaf banget karena ini nggak bisa terjawab semuanya. Antusiasnya luar biasa banget. Kita makasih banget ya Cika ya. Siap, Mbak. Yang pasti kalian tetap semangat, persiapkan diri ya dari sekarang. Yang kekurangan-kekurangan yang kira-kira kayak tadi gigi bolong segala macam itu segera diperbaiki, cari solusinya, dan jangan lupa minta doa dan dari orang tua. Itu orang tua. Siap itu. Dan jangan lupa pokoknya banyak belajar tuh SKD karena SKD itu adalah pintu utama, pintu pertama ya sebelum kita masuk ke sesi-sesi berikutnya gitu. Oke Cika, terima kasih banget Cika yang sudah mau nemenin Kak Marta hari ini live Instagram untuk tahu sedikit banyak tentang tips menghadapi si pencakar tahun 2021 ya. Nah, untuk teman-teman semuanya pokoknya tetap semangat, tetap ikutin proses-prosesnya, dan sampai ketemu lagi sama kita nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya. Dah. Francisca Ophelia tadi ya? Apa?